Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Halim, MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia serta seluruh rekan-rekan seperjuangan kelas 3 PAIT yang saya banggakan. Di sini saya Hasan Rofi dari kelas 3 PAIT dengan NIM 2017-402165 akan menjawab pertanyaan dari soal UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama yaitu jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Soal yang kedua, jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan serta kelemahannya. Langsung saja untuk jawaban soal yang pertama, mengenai dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Di sini yang akan saya sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini adalah teori yang menganggap bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dari stimulus respon. Seorang sudah dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan karena adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik. Dalam teori ini, pendidik sangat mendominasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Tugasnya yaitu memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik dengan cara memberikan stimulus, penghargaan, atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik. Sementara peserta didik dipandang sebagai objek yang pasif. Yang kedua yaitu teori kognitif. Menurut teori ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Hakikat belajar menurut teori belajar ini adalah suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal, sehingga melahirkan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Peranan pendidik menurut teori belajar ini adalah sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan belajar, maka perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Pendidik tidak mendominasi kegiatan pembelajaran. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam pembelajaran. Pendidik yang menerapkan teori konstruktivisme mengakui, menghargai dorongan diri, bahkan memberikan motivasi kepada peserta didik agar mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri secara optimal melalui proses interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Sementara peserta didik diposisikan sebagai subjek yang aktif yang diarahkan untuk mampu membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Dari ketiga teori ini sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran, karena ketiga teori ini sangat berperan penting dalam peningkatan mutu pembelajaran yang berimbas pada peningkatan kualitas dan dari siswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga dengan menggunakan teori ini, proses pembelajaran akan menjadi lebih praktis, inovatif, dan efektif dalam menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Lalu jawaban untuk pertanyaan yang kedua.
Salah satu teori desain multimedia dan penerapannya dalam pembelajaran, yaitu di sini saya akan menyampaikan teori desain multimedia yang disampaikan oleh Gagner. Gagner menjelaskan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Menurut Gagner, belajar seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar, gaya belajar seseorang, minat dan bakat, serta kesiapan setiap individu yang belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yakni berkaitan dengan penyediaan, kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar. Desain pembelajaran berkaitan dengan faktor eksternal ini, yakni pengaturan lingkungan dan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Menurut Gagner, kondisi internal dapat dibangkitkan oleh pengaturan kondisi eksternal. Lalu penerapan teori ini dalam pembelajaran terdapat 9 instruksional. Yang pertama yaitu pembelajaran harus mendapatkan perhatian. Untuk memastikan peserta didik siap untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan, maka penting sekali untuk menyajikan stimulus untuk menarik perhatian mereka. Nah, metode yang dapat digunakan untuk menarik perhatian peserta didik meliputi membangkitkan peserta didik dengan kebaruan, kejutan atau fakta yang baru. Menarik, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik atau lain sebagainya. Yang kedua, menginformasikan peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Hal ini penting untuk memotivasi peserta didik agar belajar dengan tujuan instruksional yang berkaitan dengan peserta didik pada awal pelajaran dan membantu mereka menetapkan harapan untuk kursus. Harapan harus didefinisikan secara jelas, spesifik, terukur, dan tertulis dalam istilah bahwa pelajar dapat mengerti hal ini juga yang diperlukan untuk kriteria negara yang menggambarkan apa yang merupakan keberhasilan, karena hal ini membantu peserta didik untuk konsep kinerja yang sukses. Yang ketiga, merangsang mengingat pelajaran atau pengetahuan sebelumnya. Hal ini bisa didapatkan oleh peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan tentang pengalaman sebelumnya atau belajar konsep atau konten. Selanjutnya, yang keempat, menyajikan isi. Dengan menyajikan isi, dengan konten yang baru sekarang disajikan kepada peserta didik. Nah, strategi untuk menyajikan konten ini dapat digunakan dalam kombinasi yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran. Dalam menyajikan isi, pendidik seharusnya bisa melibatkan peserta didik dengan pertanyaan untuk berinteraksi selama instruksi oleh pendidik. Selain itu, untuk menarik modalitas belajar yang berbeda, maka bisa menggunakan dengan berbagai macam media, teks, grafis, animasi, audio, video, atau yang lainnya. Yang kelima, pembelajaran harus memberikan bimbingan belajar. Untuk membantu peserta didik memahami dan mengingat isi lebih efektif, bimbingan tambahan harus disediakan bersama dengan penyajian konten yang baru. Selanjutnya, yang keenam, pembelajaran harus menghasilkan kinerja atau praktek. Nah, dalam hal ini, peserta didik diminta untuk melatih keterampilan atau perilaku baru dalam rangka internalisasi keterampilan dan pengetahuan baru. Praktek ini harus digunakan untuk tujuan pemahaman dan bukan untuk mencetak formalitas saja. Nah, dalam hal ini, pendidik dapat menggunakan berbagai kegiatan seperti melibatkan mereka dalam demonstrasi atau dalam pengambilan keputusan dalam studi kasus atau lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketujuh, pembelajaran harus memberikan umpan balik. Sebagai peserta didik,
Berlatih keterampilan atau perilaku baru sangatlah penting untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan langsung terhadap kinerja mereka. Umpan balik yang konstruktif teratur membantu untuk mempromosikan terus motivasi untuk belajar. Umpan balik harus ditulis dengan cara untuk membantu peserta didik kesalahpahaman yang benar dan memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Yang kedelapan, pembelajaran harus menilai kinerja. Setelah menyelesaikan modul pembelajaran, peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengambil penilaian akhir. Nah, hal ini berfungsi untuk mengaktifkan pengambilan dan memperkuat memori. Hal ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya yang ke-9, pembelajaran harus meningkatkan penguatan dan alih pengetahuan. Untuk membantu peserta didik mengembangkan keahliannya, maka mereka harus menginternalisasi pengetahuan atau kemampuan baru dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh dalam situasi baru, sehingga mendorong transfer belajar dengan pekerjaan. Selanjutnya jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI dan juga keunggulan beserta kelemahannya. Nah, aplikasi yang pertama yaitu ada aplikasi NU Online. Aplikasi ini merupakan wujud pengembangan aplikasi dalam memberi layanan informasi dan keagamaan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah pada aplikasi ini terdapat sejumlah fitur yang mendukung aktivitas kita sehari-hari sebagai masyarakat muslim di Indonesia dan juga sangat bermanfaat untuk guru dan murid dalam pembelajaran PAI, seperti fitur Al-Quran, Yasin, Tahlil, jadwal sholat, azan, kompas, kiblat, wirid, syarah, tasbih digital, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan situs NU Online yang berisi ragam konten menarik mulai dari warta, opini, cerpen, hingga artikel keislaman seperti naskah, khutbah, fikih, tasawuf, ilmu tauhid, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan kanal YouTube NU Online yang memuat berbagai video, tutorial ibadah, kajian keislaman, sholawat, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga responsif, ringan, dan juga tampilannya elegan yang membuat kita akan betah terus dalam menggunakannya. Kekurangan dari aplikasi ini adalah yang pertama, lokasi waktu sholat belum bisa pindah otomatis karena lokasi waktu sholat belum bisa pindah otomatis kalau kita pindah lokasi. Akan tetapi kita harus membuka aplikasinya terlebih dahulu untuk pindah lokasi waktu sholat tersebut. Selanjutnya yang kedua, aplikasi ini tidak sepenuhnya offline, jadi kita harus menggunakan akses internet untuk pertama mengakses, baru kemudian kita bisa menggunakannya secara offline. Yang ketiga, aplikasi ini belum terdapat tutorial mengenai ibadah haji. Nah, selanjutnya aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi iPusnas. Aplikasi ini adalah aplikasi perpustakaan digital persembahan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kelebihan aplikasi ini adalah karena aplikasi ini mempunyai banyak fitur unggulan, seperti koleksi buku yang berisi fitur yang mengantarkan kita untuk menjelajahi ribuan judul e-book yang ada di iPusnas. Kita dapat memilih judul yang kita inginkan, pinjam, atau akan kita baca, terutama yang terkait dengan mata pelajaran PAI. Yang kedua, terdapat fitur e-pustaka. Fitur unggulan iPusnas ini memungkinkan kita bergabung menjadi anggota dan berbagai perpustakaan digital dengan beragam koleksi bukunya masing-masing, menjadikan perpustakaan serasa dalam genggaman kita. Yang kedua, terdapat fitur feed. Yang ketiga, terdapat fitur rak buku. Yang keempat, terdapat fitur e-reader. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur media sosial.
kita dapat menggunakan iPusnas untuk terhubung dan berinteraksi dengan sesama pengguna maupun komunitas lainnya. Selain itu, kita juga dapat memberikan rekomendasi buku yang sedang kita baca, menyampaikan ulasan buku, dan mendapatkan teman baru. Membaca e-book di iPusnas menjadi lebih menyenangkan karena kita dapat membaca e-book secara online maupun offline. Kekurangan dari aplikasi ini adalah ada batas maksimum peminjaman buku dan jangka waktu peminjaman buku pun tidak lama, yang mengharuskan kita mengembalikan buku digital tersebut sebelum jangka waktu peminjaman berakhir. Akan tetapi, jika belum selesai membaca, kita bisa memperpanjang dengan mengisi kembali form peminjaman. Selain itu, kita harus menunggu antrian jika buku tersebut telah mencapai batas pemustaka. Pada aplikasi ini juga belum terdapat fitur bookmark, fitur yang sangat bermanfaat untuk nge-mark buku-buku yang akan kita baca nanti. Akibatnya kita akan men-scroll ulang dan mengetik ulang di pencarian mengenai buku yang akan kita baca. Yang ketiga, ada aplikasi belajar wudhu plus suara. Aplikasi ini adalah serial aplikasi belajar wudhu untuk anak yang membantu anak-anak dalam belajar tata cara wudhu, dilengkapi dengan suara dan MP3. Kelebihan dari aplikasi ini, karena pada aplikasi belajar wudhu ini anak-anak akan belajar baca niat wudhu, gerakan-gerakan wudhu, dan juga doa setelah wudhu. Materi wudhu pun disajikan dalam bahasa Arab, Latin, dan juga terjemahannya, sehingga anak-anak dapat belajar tata cara wudhu dengan lengkap. Mode pembelajaran pada aplikasi ini dilengkapi dengan gambar dan suara yang akan membantu anak dalam menghafal doa niat wudhu dan doa setelah wudhu. Konsep pembelajaran pada aplikasi belajar wudhu ini dirancang secara interaktif, disertai permainan menarik dan suara yang menarik, sehingga anak-anak tidak bosan saat bermain. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat bermanfaat dan memudahkan pembelajaran, terutama bagi guru dan murid dalam mengajarkan dan memahami materi mengenai wudhu. Selanjutnya, mengenai kekurangan dari aplikasi ini. Kekurangan dari aplikasi ini adalah karena aplikasi ini hanya memuat doa niat dan doa setelah wudhu saja, tidak dilengkapi dengan doa-doa ketika melakukan setiap gerakan wudhu, seperti doa ketika berkumur, membasuh tangan, atau lain sebagainya. Nah, demikian mengenai jawaban UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.